Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari Minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita yang setiap minggu kita jalankan. Tapi saya percaya ini bukan hanya rutinitas biasa saja, tapi saya yakin dan percaya dalam ibadah sederhana melalui live streaming, Tuhan tetap bekerja dan berkuasa atas setiap kita. Amin. Mari Tuhan, bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah, tetap stay at home, ikuti perintah daripada pemerintah supaya kita tetap sehat, kita bisa memutuskan segala rantai-rantai COVID-19. Dan saya yakin dan percaya, apapun kondisi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun engkau berada, yang menyaksikan siaran ini sedang berlangsung, saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dan tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami datang dengan mengangkat kedua belah tangan kami. Itu tandanya kami tidak mampu Tuhan. Ketika kami angkat tangan, kami percaya Tuhan akan turun tangan. Turun tangan selalu menolong setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkarya bagi setiap kami, berkarya bagi setiap kehidupan kami. Tangan kasih-Mu yang tidak kurang panjang, yang akan selalu memberkati, yang akan selalu menolong, yang akan selalu memberikan mujizat demi mujizat, yang akan memberikan segala kemenangan demi kemenangan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjalani hari-hari yang sulit, untuk menjalani hari-hari yang begitu mencekam, untuk menjalani setiap hari yang kami rasakan sepertinya tidak ada sesuatu pengharapan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan pengharapan selalu baru, pengharapan selalu nyata. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu selalu dan selalu yang kami rasakan. Ini kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Biarlah kami tetap kuat, tetap bersemangat di dalam memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, percaya satu hal, ketika hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa kita banggakan lagi dalam kehidupan kita. Di titik terendah kita, kita percaya satu hal, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Imani setiap puji-pujian ini kata demi kata, supaya ini bisa membangkitkan semangat dan gairah kita untuk memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
sanggup memberikan kami kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, percaya satu hal, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberikan perlindungan buat setiap kita. Mungkin saat ini engkau sedang terpuruk, ekonomimu sedang guncang, engkau di PHK dari pekerjaan, engkau bingung berkata harus berbuat apa. Engkau sedang bersedih. Ya Roh Kudus, hiburkan setiap kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Kata selalu menolong, Tuhan artinya tidak pernah ingkar janji. Selalu menolong saudara dan saya dimanapun berada. Percaya satu hal, kasih Tuhan tak akan pernah terbatas. Di masa sulit seperti sekarang ini, tak ada sanggup seorang pun yang bisa menolong kita. Berikan hatimu, berikan hidupmu, sembah Tuhan. Jangan mau terpuruk dengan keadaan. Keadaan memang sungguh sangat sulit, tapi percaya satu hal, Tuhan akan memberikan kita pertolongan yang selalu dan selalu nyata. Haleluya. Angkat pujian ini dari refnya saja. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan lagi, katakan lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dengan iman percaya katakan, Tuhan selalu menolongku. Kita angkat tangan bukan berarti kita kalah. Kita angkat tangan, itu tandanya Tuhan akan turun tangan menolong saudara dan saya dimanapun engkau berada. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Angkat kedua belah tanganmu, rasakan kuasa dan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya. Katakan, Tuhan selalu menolong. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu tidak ada artinya. Tuhan selalu menolong kita. Angkat kedua belah tanganmu, benar-benar sungguh berserah kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong setiap kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian kami bahwa dari dulu sampai selama-lamanya selalu Tuhan bekerja di dalam iman kami. Selalu Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan kami. Amin. Dan kami percaya hari ini juga adalah hari di mana Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Amin. Di mana Tuhan akan melakukan terus, Tuhan, pembaharuan demi pembaharuan di dalam hidup kami sampai kami berkenan dan sempurna di hadapan Amin. Tuhan. Dimanapun hari ini jemaat Tuhan, mereka ada di rumah, mereka ada di tempat lain Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami bersatu di dalam beribadah kepada Tuhan, bersatu di dalam menyembah kepada Tuhan, bersatu membuka hati mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan yang hebat, yang dahsyat tetap bekerja, tidak melihat jarak, tidak melihat tempat, tetapi dimanapun kami mengangkat tangan dan membuka hati, di situ juga mukjizat Tuhan akan hadir bagi kami semuanya. Urapi dan berkati kami selama ibadah ini Tuhan, sampai selesai kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, dan Engkau yang berkata-kata, satu hal yang kami percaya, hari ini harinya Tuhan bagi kami. Hari Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Yesus. Kembali kita berjumpa lagi lewat ibadah live streaming hari ini. Kita bersyukur bersama-sama bahwa kalau kita masih ada hari ini, bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh Tuhan hebat dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, berterima kasih saya kepada Bapak Ibu yang sedang menonton di rumah hari ini. Bahkan juga lebih berterima kasih kepada teman-teman, saudara semua yang hari ini turut beribadah bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama, kepada pemain musik, WL dan singer dan multimedia yang terus melayani Tuhan dengan semangat dan tanpa ada lelahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya membawa kita di dalam firman Tuhan hari ini. Kita baca dulu di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ada 4 ayat Bapak Ibu yang saya kasihi. Perhatikan baik-baik, saya baca untuk kita. Ibrani 5 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Dengarkan ini Bapak Ibu yang saya kasih. Sekali lagi, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih memerlukan lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, perhatikan sama-sama. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Sekali lagi, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, izinkan saya mengangkat satu tema yang sederhana hari ini, yaitu kekristenan yang dewasa kerohaniannya. Kalau kita melihat dari tema yang sudah kita angkat pada pagi hari ini, maka saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak berhenti hanya menjadi orang Kristen yang hanya percaya saja kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus memastikan kehidupan kita. Kita harus memastikan kerohanian kita, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya.
Nah, bagaimana kita melihat orang-orang Kristen atau diri kita tentang kedewasaan rohani, saudaraku yang terkasih, adalah kita bisa memperhatikan apakah pertumbuhan kerohanian kita selama ini adalah pertumbuhan yang semakin bertumbuh, atau kerohanian kita hanya sebatas kita menjadi orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kerohanian kita bertumbuh atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ambil satu contoh yang sederhana kepada kita supaya memudahkan kita untuk mengecek kembali, untuk melihat kembali apakah kita memiliki kerohanian yang bertumbuh atau tidak. Seorang anak kecil yang lahir dengan sehat, tidak cukup dia hanya menjadi anak kecil yang imut, yang lucu selama bertahun-tahun. Tetapi anak kecil yang sehat, dia akan semakin hari semakin bertumbuh. Semakin lama semakin cerdas. Semakin lama semakin besar. Dia akan masuk di dalam jenjang pendidikan. Semakin lama semakin dewasa. Dan akhirnya dia menjadi anak yang mandiri. Nah, demikian kurang lebih saya mau ingatkan kepada setiap kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Apabila kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh rohaninya, seharusnya semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kita kuat, semakin hari semakin kita dewasa dan mandiri di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita mengerti bahwa kita harus menjadi kekristenan atau harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh, maka saya ajak kita membaca di dalam ayat 12 tadi, saudaraku yang terkasih. Begini, saudara. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kalau kita melihat udah berapa lama kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, saudara, seharusnya kita harus menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa rohaninya. Karena kalau ditinjau dari sudut waktu, kata firman Tuhan, seharusnya kita sudah jadi pengajar. Nah, yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, bagaimana kita tahu kedewasaan rohani kita masing-masing, atau bagaimana kita tahu kedewasaan rohani seseorang, saudaraku yang terkasih? Maka yang pertama dari ayat firman Tuhan ini berkata dari ayat 14 tadi katakan bahwa dia orang yang bisa menerima makanan keras. Karena makanan keras itu hanya diperuntukkan kepada orang dewasa saja. Tapi anak-anak hanya bisa makan bubur dan masih membutuhkan susu, saudara. Tapi hari ini saya berbicara tentang kedewasaan. Karena kenapa? Kalau kita tidak sadar ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau ingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa jangan sampai, saudaraku yang terkasih, kita sudah berpikir kita sudah aman, kita sudah selamat, kita sudah menjadi orang Kristen. Belum tentu, saudara. Ya, makanya kita belajar dulu dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kedewasaan kekristenan kita tahu bahwa itu bertumbuh atau tidak? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mau ingatkan kepada kita bahwa kekristenan yang bertumbuh tidak hanya berhenti percaya kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kekristenan yang bertumbuh adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu atau saya hari ini sudah mengerti yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi? Seorang yang dewasa tentu dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seharusnya mulai dia bertanggung jawab tentang dirinya, ya. Dia bertanggung jawab tentang dirinya, membangun dirinya untuk terus mengalami realita Tuhan dalam hidupnya. Dan saya percaya orang dewasa rohani, orang yang sudah dewasa kerohaniannya, menghadapi segala sesuatu, kondisi dan keadaan apapun, dia menjadi orang yang tetap tegar dan tidak takut
Karena kenapa saudaraku? Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Nah, berbicara percaya itu hanya kepada orang dewasa, saudara. Kalau kita tidak dewasa, maka banyak sekali orang yang tidak mampu menghadapi yang namanya masalah. Masalah kondisi kehidupan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan bisa membuat orang depresi atau bisa membuat orang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, seharusnya kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang Kristen yang dewasa rohaninya, kita orang yang tidak pernah takut menghadapi apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita bukan orang-orang yang mudah menyerah. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita bukan orang-orang yang mudah putus asa. Kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kebingungan. Kenapa? Karena kita percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, maka mukjizat Tuhan selalu tersedia bagi setiap kehidupan kita. Orang yang dewasa rohaninya mengerti bahwa di balik setiap peristiwa masalah yang sedang terjadi, pasti ada mukjizat Tuhan. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan pada pagi hari ini kepada setiap kita, kalau kita dilihat dari sudut waktu, maka seharusnya kita sudah dewasa tentang rohaninya. Maka saya mau Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memastikan semakin hari semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Karena kedewasaanmu di dalam Tuhan, selain engkau membawa dirimu tetap percaya kepada Tuhan, saya percaya saudara, bahwa engkau juga bisa membawa keluargamu. Bagi kita yang sudah menikah suami istri hari-hari ini, saya mau ingatkan, jadilah orang yang dewasa di dalam rumah tanggamu. Jadilah orang yang dewasa rohani di dalam keluargamu. Jadilah imam. Kesempatan bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, dan kita punya banyak waktu untuk mengajarkan keluarga kita bagaimana kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harus tetap berharap kepada Tuhan, bagaimana kita harus semakin setia kepada Tuhan. Dan itulah orang-orang yang dewasa rohaninya, saudara. Jadi bicara tentang makanan keras adalah bicara tentang kesiapan kita, bicara tentang kedewasaan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjalani kekristenan kita. Bapak Ibu, saya percaya pada pagi hari ini, jangan takut. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya engkau tidak biarkan segala ketakutan mengendalikan hidupmu. Tetapi saya berdoa sebagai jemaat Kemah Kemuliaan Surga, bahwa engkau tetap percaya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan hidupmu. Saya banyak sekali mengalami mukjizat di masa pandemi 19 ini. Saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang kadangkala di luar kemampuan pikiran manusia. Tetapi semuanya itu, saudaraku yang terkasih, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Karena apapun pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kita hebat, tapi itu karena kita punya Tuhan yang terus menyertai dan memperhatikan kita. Orang dewasa rohaninya tidak mudah menyerah. Katakan amin. Tidak mudah menyerah. Kalau engkau menyerah hari-hari ini, saudaraku, saya ingatkan, jangan-jangan saudara dan saya sedang bermasalah di dalam rohanimu di hadapan Tuhan. Perlu upgrade kembali dirimu. Perlu, saudaraku, ingatkan kembali dirimu bahwa kamu itu adalah miliknya Tuhan. Orang-orang dewasa sadar betul bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Saya ajak Bapak Ibu perhatikan ayat ini saudara. Kolose 4 ayat 12c berkata, kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah di dalam hidupmu. Ya. Dan saya percaya kalau kita dewasa rohani, kita akan tetap berdiri teguh apapun yang terjadi, apapun yang saat ini kita alami, bahkan apapun yang akan datang terjadi, kita tidak akan pernah mudah menyerah. Kita akan tetap tampil orang-orang yang sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara, pastikan dirimu, pastikan rumah tanggamu, pastikan anak-anakmu, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Apapun itu. Karena kenapa saudaraku? Karena kita yakin kita punya Tuhan yang hebat. Itu yang dikatakan kedewasaan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin yakin, dan tidak akan pernah menyerah di dalam hidupnya. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, engkau orang yang hebat hari ini. Engkau hebat dalam imanmu, engkau hebat dalam keluargamu, engkau hebat dalam segala keputusanmu. Bangkit, karena Tuhan ada bersamamu. Katakan amin. Hal yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kita melihat kedewasaan atau pertumbuhan kerohanian kita. Maka hal yang kedua saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, orang yang dewasa rohaninya, orang yang terus menunjukkan perubahan. Semakin lama perubahannya semakin baik, semakin lama perubahannya semakin baik, semakin lama perubahannya semakin mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, orang yang sudah dewasa rohaninya, orang itu mempunyai panca indera yang mampu membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, perubahan yang dimaksud di bagian yang kedua, kalau kita memiliki rohani yang bertumbuh, kalau kita memiliki kedewasaan rohani, maka Yesus yang menjadi ukuran standarnya di situ saudara. Kalau kita melihat kepada Yesus, maka saya mau ingatkan kepada saudara, Yesus sejak dia memulai pelayanannya, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri lagi. Dia tahu mana yang lebih prioritas, dia tahu mana yang lebih utama yang harus dilakukannya. Dan firman Tuhan katakan, Yesus selalu memprioritaskan mengasihi semua saudara dan saya, dan melakukan dengan taat apa yang dikatakan tugas yang dipercayakan Tuhan dari surga. Nah itu saudaraku bagian yang kedua. Jadi perubahan-perubahan yang semakin kelihatan, perubahan-perubahan yang semakin hari semakin menunjukkan karakter Kristus bagi kita, bagi orang-orang yang melihat kita, itu harus semakin nyata saudaraku yang terkasih. Ya, ingat saudara yang terkasih, bahwa jelas sekali di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 berkata di sana, bahwa setiap ranting yang tidak menunjukkan sehat, setiap ranting yang tidak berbuah, maka sudah tersedia gunting atau pisau untuk memotong ranting itu saudara. Dan saya mau ingatkan pada pagi hari ini, jangan sampai kita tidak sadar, jangan-jangan kita bagian ranting yang tidak sehat, jangan-jangan kita bagian ranting yang tidak mengeluarkan buah. Tetapi doa saya di dalam nama Yesus, engkau adalah ranting-ranting dari pohon anggur yang sehat. Amin. Engkau adalah orang-orang yang semakin hari semakin mengeluarkan buah-buah yang manis, buah-buah yang lebat. Semakin hari engkau sadar bahwa hidupmu bukan lagi untuk dirimu sendiri, tetapi hidupmu engkau tahu bahwa miliknya Tuhan. Orang yang dewasa rohani saudaraku semakin menunjukkan perubahan di dalam hidupnya, perubahan yang semakin signifikan, perubahan yang semakin nyata saudaraku yang terkasih. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, hari-hari ini orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang di luar Tuhan, tidak melihat betapa rajinnya kita berdoa, betapa rajinnya kita baca Alkitab, betapa rajinnya kita melayani.
mereka tidak melihat itu. Tetapi orang-orang yang di luar sana, mereka hanya menantikan dan melihat bagaimana buah kita sebagai orang Kristen, bagaimana karakter kita sebagai orang Kristen, bagaimana perkataan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita ini orang-orang yang berintegritas atau bukan, saudara? Apakah kita ini orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sudah menjadi muridnya Tuhan, sehingga kedatangan kita orang katakan sungguh luar biasa. Ini orang, dia datang memberikan saya kesejukan. Ini orang punya pola pikir yang berbeda dengan yang lain. Setiap apa yang dikatakannya selalu membangun, selalu memberikan pengharapan, bukan menakut-nakutkan. Saudara, sekali lagi, kalau kekristenan kita bertumbuh, maka perubahan di dalam karakter kita, perubahan di dalam perkataan kita, perubahan di dalam setiap tingkah laku kita akan semakin menyatakan buah-buah yang manis, saudara. Itu sebabnya pastikan dirimu bahwa kita sudah dewasa rohani hari-hari ini. Amin. Kalau engkau orang Kristen yang bertumbuh di dalam rohani, maka engkau hari-hari ini bukan orang yang mudah dikendalikan dengan segala keadaan. Tapi engkau pastikan dirimu dan diri saya, engkau masih ada di bumi ini karena engkau membawa pengaruh sorga di tengah-tengah bumi ini. Itulah kekristenan yang dewasa, Bapak Ibu. Engkau sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan memuaskan diri lagi. Kepuasan untuk apa? Bukan untuk membangun diri lagi, tetapi membangun pekerjaan Tuhan, menghadirkan realita Tuhan lewat kehidupan kita, lewat pelayanan kita. Akhirnya saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, bagian yang kedua ini, tunjukkan dan pastikanlah perubahan yang semakin lebih baik di dalam hidupmu. Tunjukkan dan pastikanlah bahwa engkau benar-benar sudah dewasa di dalam rohani. Karena sekali lagi, kepintaran kita membaca Alkitab, kepintaran kita menggali Alkitab, itu tidak akan membawa pengaruh apa-apa tanpa sebuah karakter perbuatan yang nyata yang bisa dilihat oleh orang lain dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya terkejut ketika saya diingatkan Roh Kudus di kamar mandi. Saya mau saksikan kepada Bapak Ibu. Tuhan katakan sederhana, nggak usah menuduh orang lain menjadi nabi palsu. Nggak usah menuduh siapa yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Kamu tahu siapa yang palsu itu sesungguhnya? Adalah setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang palsu, saudara. Jangan biarkan hidup kita menjadi kekristenan yang palsu. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak sanggup melakukannya, kalau kita tidak sesuai perbuatannya, maka itulah kepalsuan yang dikatakan Tuhan, saudara. Jadi doa saya hari ini, saudara, untuk terus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berdampak lebih baik. Maka setiaplah kebenaran firman Tuhan, setiaplah kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi suratan yang bisa dibaca oleh orang yang ada di luar dalam hidup kita. Kalau engkau berani berkata engkau adalah orang-orang Kristen, kalau saudara dan saya berkata engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pastikan dirimu yang pertama, engkau adalah orang yang tidak mudah menyerah menghadapi segala keadaan ini. Pastikan dirimu bahwa engkau adalah orang yang mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup. Dan yang kedua, kalau engkau percaya bahwa saudara dan saya orang Kristen adalah, pastikan dirimu sudah dewasa, menunjukkan perubahan yang semakin hari semakin lebih baik. Perubahan di dalam bertingkah, perubahan di dalam berbicara, perubahan di dalam setiap mengambil keputusan. Karena setiap perubahan yang baik yang engkau tunjukkan bagi dunia adalah menyatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, di waktu yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang hebat. Kita akan terus menjadi orang-orang yang kuat, semakin hari semakin luar biasa. Tapi saya ingatkan sekali lagi, di masa pandemi COVID-19 ini, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Saatnya jadikanlah hidupmu menjadi berarti bagi orang lain. Lakukan sesuatu yang sederhana, saudara, ya. Beberapa teman-teman selama ini jemaat Tuhan mencoba melakukan sesuatu yang sederhana. Berbagi satu buah telur, satu buah Indomie, ya, semangkok segelas beras, dan itu dikumpulkan, bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan itulah kekristenan yang sesungguhnya. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia mulai percaya bahwa dia ada untuk berguna bagi orang lain. Dan percayalah, sekecil apapun yang kau lakukan dengan tulus, Tuhan yang dipermuliakan, dan hidupmu dan hidupku akan semakin hari semakin luar biasa. Mari kita sebagai jemaat Tuhan terus semangat dan jangan pernah mudah menyerah, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ayo, saya minta pemain musik dan pemimpin pujian. Mari kita angkat satu pujian, saudara. Bila kau izinkan. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun saudara berada hari ini. Pastikan bahwa engkau percaya Tuhan hadir bagimu hari ini. Tuhan hadir di dalam rumah tanggamu, Tuhan hadir di dalam hidupmu. Tuhan dengarkan segala doamu. Percayalah bahwa semua pergumulanmu selama ini, Tuhan memberikan jawaban bagimu hari ini. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu, bila kau izinkan, Bila kau pastikan bahwa apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, di balik segala peristiwa, kondisi keadaan hari-hari ini, percayalah, ketika waktunya Tuhan sudah tiba, maka Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan, jauh lebih banyak dari apa yang kau harapkan. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, saudaraku yang terkasih. Jangan menyerah, karena Tuhan ada bagimu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, orang dewasa, orang yang tetap melihat bahwa ada tangan Tuhan yang terus menopangnya. Orang dewasa, orang yang tidak takut menghadapi berbagai badai. Amin. Tetapi orang dewasa akan berpikir bahwa tidak selamanya badai ini. Orang dewasa akan yakin bahwa waktunya ada Tuhan yang akan melakukan segala perkara. Amin. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Maka saya percaya ketika engkau mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan,
Biarlah mukjizat keajaiban Tuhan terjadi atas hidupmu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan memulihkan ekonomimu. Amin. Tuhan memulihkan segala keadaan keuanganmu. Amin. Tuhan memberkati pekerjaan dan Amin. usahamu, bahkan lebih dari apa yang kau alami di waktu-waktu yang biasa. Tetapi hari-hari ini biarlah tangan Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang hebat dan yang perkasa itu akan nyata di dalam hidupmu. Amin. Supaya lewat hidupmu, lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat keuanganmu, Amin. Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Orang-orang yang lemah dikuatkan. Amin. Orang-orang yang putus pengharapan mengalami jaminan daripada Tuhan karena kesaksian daripada hidupmu. Dan aku berkata, di dalam nama Yesus, semakin hari engkau akan semakin orang yang dewasa di dalam kerohaniannya. Engkau semakin hari semakin engkau berpikir positif, melihat segala keadaan di sudut pandangannya Tuhan, bukan di sudut pandanganmu sebagai manusia. Di dalam nama Yesus, biarlah segala paradigma kita yang salah selama ini, Tuhan hapuskan itu dalam hidup kita. Sehingga kita di dalam percaya kepada Tuhan, kita harus tetap membawa diri kita semakin yakin kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus semakin menjadikan diri kita ini menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang, yang bisa membawa karakter Yesus, perbuatan-perbuatan kasih Yesus bisa dialami oleh semua orang yang bertemu dan yang ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, memang kita orang-orang yang terbatas. Kalau kita dilihat dari sudut waktu kita memulai GBI Kemah Kemuliaan Allah ini, oh kita masih bayi, kita masih kekanak-kanakan. Tetapi kalau kita dilihat dari sudut waktu sudah kita menerima Tuhan, kita sudah dewasa secara rohani. Dan saya percaya jemaat-jemaat GBI Kemah Kemuliaan Surga, dimanapun engkau hari-hari ini, engkau adalah orang-orang yang hebat. Amin. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Engkau adalah orang-orang yang membawa pengaruh surga. Amin. Hidupmu adalah kesaksian. Amin. Rumah tanggamu adalah diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bahkan kesehatanmu tetap diberkati Tuhan. Keluar masukmu, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan melalukan engkau dari wabah yang sedang menular, sehingga hidupmu akan menjadi kesaksian. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Amin. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan terima kasih. Dan kalau ada Bapak Ibu yang saya kasihi punya kolektan ucapan syukur persepuluhan di hadapan Tuhan, maka silakan saudara antar kepada bendahara gereja yang ada di Taman Elang ini. Dan bagi jemaat Poris, silakan transfer ke rekening yang sudah kita sediakan, yang sudah dimasukkan di dalam WA. Dan kami mengucap syukur. Dan setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan dan yang memuliakan nama Tuhan. Percayalah, apapun yang kau taburkan di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Tetap semangat Bapak Ibu. Kalau ada masalah-masalah kerohanian yang perlu dikonseling, silakan hubungi semua para penata-layan, pengurus gereja. Kami siap melayani Bapak Ibu apapun kondisinya. Percaya kita ada di dalam Tuhan. Dan kalau ada masalah-masalah ekonomi, hubungi para pengurus gereja. Kita akan mencari solusinya. Sebagai sesama tubuh Kristus, kita tidak biarkan kalau ada orang yang mati dalam kelaparan. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tetap disiplinkan diri, tetap melatih diri untuk hidup dalam kesehatan, hidup dalam sehat, saudara. Dan ikuti semua apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kalau kita tidak terlalu penting, jangan keluar tanpa memakai masker, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi panutan, baik di hadapan keluarga kita, anak-anak kita, maupun di hadapan orang lain. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa terus bangun hubungan dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan semakin hari semakin kuat. Amin. Kita semakin hari semakin yakin dan tidak takut menghadapi hari-hari ini, saudara.
Ini indah bagi kita, ini berkat bagi kita, untuk melatih kita, mengingatkan kita apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, sampai kita ketemu hari Minggu depan, Tuhan memberkati, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian, masuk di dalam ibadah doa penutup. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami memberkati seluruh umat-Mu, jemaat GBI Kemah Kemuliaan Surga, dimanapun mereka berada saat ini, apapun kondisi keadaan yang mereka alami. Kami mau melepaskan berkat-berkat dari surga, berkat kesehatan turun atas mereka, berkat umur panjang turun ke atas mereka, berkat segala yang terbaik dari surga dalam ekonomi mereka turun bagi mereka, berkat dalam segala usaha-usaha mereka, bahkan berkat terobosan-terobosan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, mereka orang-orang yang berhasil, mereka orang-orang yang kuat. Apapun yang mereka kerjakan akan terus dibuat Tuhan berhasil. Terimalah setiap pernyataan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Jadilah kepadamu, jadilah di dalam rumah tanggamu, jadilah di dalam hidupmu. Mukjizat itu nyata, mukjizat itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit hari ini, engkau menerima kesembuhan daripada Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau, menyembuhkan setiap keluargamu, menyembuhkan setiap orang yang kau doakan di dalam nama Yesus. Terimalah urapan kuasa daripada Tuhan. Jadilah orang yang membawa kuasa Tuhan, realitas sorga, dimanapun engkau melangkah, dimanapun engkau melakukan kegiatanmu sepanjang minggu ini. Kuasa yang dari Tuhan, urapan yang daripada Tuhan akan menyertai engkau, menyertai rumah tanggamu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya, jadikan kami murid-murid Tuhan yang semakin hari semakin melakukan tugas-tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami. Diberkati semua para penata layan, diberkati semua para pengurus-pengurus gereja, dijadikan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kau tahu hidup mereka Tuhan, dan Engkau yang memberkati mereka. Satu hal yang kami doakan, buat kami tetap sehati seia, sepakat dan sejalan untuk terus melakukan kehendak-Nya Tuhan. Amin. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Tama Elang ini, berkati seluruh umat-Mu yang ada di daerah Polres Tuhan, sehingga semuanya kami ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah terus pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh kabinet kerja yang ada, seluruh aparat pemerintah sampai ke aparat desa, RT RW Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikanlah mereka pemimpin yang kuat, amin, pemimpin yang berhikmat, amin, pemimpin yang berintegritas, amin, sehingga seluruh kepemimpinan mereka lakukan itu di dalam takut akan Tuhan, amin, dan mampu menghadapi, menyelesaikan seluruh permasalahan persoalan yang sedang terjadi di bangsa kami. Dalam nama Yesus, pandemi COVID-19
Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan itu dari Sabang sampai Merauke. Setiap orang yang sudah mengalaminya, yang sudah kena penyakit ini, dalam nama Yesus mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, obat-obatan diberkati Tuhan, dan mereka tidak akan dikuasai dengan roh maut. Kami usir roh maut dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, membuat mereka sehat, bahkan mereka akan menjadi saksi bagi banyak orang. Berkati para medis, berkati para dokter, dan Engkau memberkati juga pemerintahan kami untuk mengatasinya. Berkati ekonomi kami Tuhan, supaya ekonomi seluruh bangsa kami boleh dipulihkan kembali. Dan lebih daripada itu, seluruh anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, biarlah semakin hari semakin bersatu di dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami semua yang melayani Tuhan hari ini, dan teman-teman kami yang ada di rumah juga, sebentar lagi kami akan bubar untuk beribadah. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, inilah tangan-tangan kami yang terangkat. Kiranya Tuhan menguduskannya dan melayakkannya, supaya setiap apa berkat yang terbaik dari surga diturunkan dan dipercayakan kepada kami. Terimalah itu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, berkat dan kuasa Tuhan akan meliputi setiap hidup kita dan menyertai kita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.